Yo, balik lagi sama gue di channel Retin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya update untuk Bitcoin dan juga Shiba Inu. Jadi update-nya itu malam-malam terus gitu ya. Besok di hari Minggu saya mungkin bisa update di siang hari teman-teman. Jadi make sure mungkin buat teman-teman besok nontonnya bisa pas siang gitu ya. Siang ya mungkin sekitar jam 2, jam 3 gitulah teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi di malam minggu ini akan saya update untuk Bitcoinnya terlebih dahulu ya. Ini secara daily. Jadi memang secara daily kemarinnya saya ada sampaikan ya, at least ketika dia drop, breakdown untuk retest untuk lanjut turun. Cuman yang perlu kita pantau saat ini adalah ketika dia memang sudah terbreakdown dari area box kuning ini, dia ini nggak close candle di bawahnya. Memang kemarin kan posisinya belum closing candle gitu ya. Posisinya dia malah bikin tail candle panjang seperti ini. Berarti ada indikasi ngejemput likuiditas gitu ya dari ke bawah gitu. Kemudian closingnya di atas. At least dia masih mampu bertahan di sekitaran box kuning ini, di sekitar 26.500-an, 27.000 dolar lah. Sekitar range itu dia masih mampu nih menahan. Nah, nanti tinggal kita lihat aja apakah memasuki minggu depan, berarti kan hari Senin, Selasa dan lain sebagainya. Untuk si Bitcoinnya ya, dia mencoba bertahan, at least mencoba bertahan di sekitaran area box kuning ini ya. Berarti mungkin adanya di sini ya pemantulan sedikit gitu ya. Baru nanti ketika memang dia akhirnya breakdown dan closing candle ya di bawah dari area box zona kuning ini, ya itu lebih mendukung atau lebih mencondong untuk lanjut turun mengejar 25.000 dolar. Tapi jikalau memang untuk good skenario-nya untuk si Bitcoin dari sini mampu bertahan gitu ya, mampu bertahan, dia kemudian closing candle-nya itu mampu lanjut naik lagi, at least dia akan menjumpai ini dulu teman-teman, area sini. Ya, di sini akan disusul juga dengan EMA 21 dan 34 secara daily yang baru dead cross nih ya. Jadi let's say di sekitar area 28.000 dolar lah ya. Kalau lebih atas lagi baru 28.500 dolar ya. Ini menjadi area key level atau kuncinya yang perlu dipantau. Jadi kalau misalkan dia naik pun cuma sekedar create yang namanya lower high gitu ya, dari highest area atau swing high terakhirnya dia untuk lanjut turun lagi atau lanjut drop gitu ya. Jadi ini adalah bad scenario, balik lagi yang harus diperhatikan di key level box kuning ini ya, yang nanyain closing candle seperti ini. Jadi memang masih adanya indikasi atau chance lah untuk si Bitcoin at least naik dulu sedikit lagi sebelum lanjut turun. Atau nanti kita lihat ya, mungkin di hari Seninnya atau Selasanya closing candle dia di bawah area ini, ya big possibility untuk lanjut naik, lanjut turun lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti reaksinya di hari Senin dan Selasa seperti apa, khususnya di key level untuk si Bitcoin secara daily time frame-nya ya. Next kita akan bahas untuk si Bitcoin secara lower time frame. Jadi ini juga pembahasan kemarin ya. Di sini coba saya geser dulu ke samping biar tidak terlalu rame ya. Nah, ini dulu aja konsen kita. Jadi kemarin itu terbentuk semacam sebuah double bottom. Cuman memang jahil banget ya, dia bikin tail candle ke bawah nih. Ya ini sampai 25.796 dolar, nah sekitar area itu. Kemudian baru dia berangsur naik. Nah, kemarin ada saya info untuk key levelnya si Bitcoin adalah di area sini, dimana itu adanya indikasi untuk neckline-nya si double bottom Bitcoin gitu ya, di area sini di sekitar 26.600-an dolar lah ya. Kemudian ada saya proyeksikan ketika memang di sini dia mampu break and retest ini untuk lanjut naik lagi, dan kita bisa lihat progresnya di sini mampu break, retest, kemudian lanjut naik walaupun memang belum nyentuh area ini nih, area target di sekitar 27.000 ya sampai 27.100 dolar lah. Dia bikin tail candle cuma sampai 26.987.000, tipis teman-teman ya, tipis. Kemudian dia berangsur sideways ya, mungkin karena Sabtu Minggu gitu ya, dia udah ngejemput likuiditas bawah, kemudian dia ngepump ke atas dan akhirnya sideways lagi ya. Oke, nah sekarang ketika posisinya ini tinggal kita perhatikan aja di weekend gitu ya. Untuk range bawahnya masih sama area ini ya, kemudian untuk bagian atasnya masih sama tadi yang seperti saya sampaikan. Tinggal nanti kita lihat ya reaksinya biasanya di Senin ya. Apakah nanti akhirnya dia mampu break, retest untuk lanjut naik lagi, ngejar next area target ya. Dari sini ini menjadi area kuncinya untuk resistennya, atau dia memilih untuk terbreakdown lebih dulu dari area support di bawahnya. Ini terbreakdown, mungkin retest baru bisa dimanfaatkan untuk dia ngejar atau koreksi lebih lanjut ya. Jadi posisi sekarang ini yang nanyain posisi Bitcoin bagaimana, sedang di tengah-tengah yang ngambang nih teman-teman ya. Tinggal nanti kita lihat atau manfaatkan ketika memang dia mampu break retest atau dia terbreakdown retest ya. Jadi itu beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau dia lanjut naik pun mungkin akan ngejar ke sekitar area ini teman-teman.
sebentar di sekitar inilah 27.400, 27.500 dolar lah ya. Jadi palingan itu yang perlu dipantau untuk si Bitcoin secara time frame 1 jamnya. Kemudian kalau kita lihat memang secara time frame 4 jam ini masih tergolong ya bisa dibilang downtrend ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat juga bersama-sama. Ini high, kemudian dia lower high, ini juga lower high ya. Kemudian di sini proses pemantulannya bisa aja create yang namanya lower high kembali before dia lanjut turun lagi gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita lihat juga secara time frame 4 jam. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga nih, dari swing high-nya dia ke swing low-nya dia sebentar dan yep. Ya di sini kita bisa lihat ya. Jadi memang area-area yang tadi juga sudah saya sampaikan, let's say area next target atau area resist terdekat itu menjadi golden ratio di retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Jadi ya untuk skenario dead cat bounce itu masih possible banget terjadi ya. Untuk dia ngetes sekedar create yang namanya lower high sebelum dia lanjut turun lagi. Ya jadi balik lagi beberapa area pantauannya tadi sudah saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Next ini untuk si XRP. Jadi XRP ini sempat saya bahas juga beberapa kali ya, ini secara daily by the way. Di sini terbentuk sebuah trendline resistance garis warna kuning ini. Ini semenjak pada pergerakan April 2021 ya akhirnya mampu di break pada Maret 2023. Ya berarti kan memang ini memberikan salah satu indikasi yang positif lah untuk si XRP secara daily-nya ya, karena for the first time ya pertama kali akhirnya dia benar-benar mampu break. Nah posisi sekarang yang perlu kita pantau adalah ketika dia retracement atau koreksi seperti posisi saat ini, yang nggak lain bukan juga karena terdampak si Bitcoin juga teman-teman ya. Nah untuk area ini sebelumnya kita bisa lihat menjadi area support resistance juga, dan ya ini terakhir kali juga mampu ngangkat harganya si Bitcoin nih ketika di retest di sini, kemudian harganya ngangkat lagi gitu ya. Dan dia lagi mencoba bertahan di sini. Tapi kalau di sini dia malah loss momentum lagi, nggak mampu bertahan, dia bakal ngejar ke sekitaran box merah ini. Ini di sekitar 0,373 dolar, sekitar area itu, karena terakhir kali ini muncul satu bull candle besar ya, ini pada pergerakan 21 Maret dari area tersebut. Ya jadi mungkin ekspektasinya bisa mendapatkan reaksi kembali ketika dia testing ke level tersebut. Ya ini juga udah deket dengan si Bitcoinnya, sudah mendekati area atau level 25.000 dolar. Jadi kalau misalkan Bitcoin lanjut turun lagi pun ya mungkin ekspektasi kita ataupun saya pribadi XRP akan ngejar ke sekitaran box warna merah ini. Nah kalau misalkan kita lihat secara daily pun proyeksinya bisa ditandain sebentar ya, pakai ini aja. Dari sini wave 1 koreksi, wave 2, kemudian di sini wave 3, ya kemudian di sini ngejar wave 4-nya, dan ya mungkin OTW untuk finishing wave 5 antara di sini atau sedikit lebih bawah lagi ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan lah untuk si XRP. Jadi yang nanyain untuk XRP area pantauannya ini dulu aja pertama, lalu di sini untuk area keduanya tadi juga sudah saya sampaikan lah untuk level-level atau harganya. Kalau di sekitar sini di sekitar 0,41, 0,42 sekian dolar lah untuk si XRP. Kalau lebih bawahnya di sekitar 0,36 sekian sampai 0,37 sekian lah ya. Untuk yang nanyain si XRP secara daily-nya untuk beberapa area key levelnya. Kemudian kalau kita lihat untuk time frame 1 jam yang lebih detail lagi, ya kita bisa lihat di sini dia cuma tersideways aja nih teman-teman ya, sangat rapi banget. Di sini sebelumnya dia create base ya, kemudian dia endorser jebol, kemudian di sini dia create base lagi nih tuh ya. Jadi benar-benar bisa dibilang rapi lah kayak anak tangga nih, di sideways drop lagi sideways gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini dia masih drop lagi lanjut turun ya akan ngejar area yang tadi juga sudah saya sampaikan secara daily di box merah. Karena memang kita lihat dari lower time frame pun ini masih rapi banget downtrend, jelas banget teman-teman tuh. Ya jelas banget di sini downtrend. Kita bisa lihat di sini create base, breakdown ya, di sini create base lagi. Masih tuh breakdown lagi. Jadi benar-benar rapi banget untuk downtrendnya si XRP. Ini nanti kita bisa lihat kalau misalkan dari lower time frame yang akhirnya ada patah trend dari downtrendnya dia, yang mungkin baru bisa dimanfaatkan, atau mungkin buat teman-teman yang mempertimbangkan mau DCA lagi, dua area ini menjadi area pantauan untuk si XRP nih, dua level area yang tadi juga sudah saya sampaikan ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk si XRP, kemudian untuk si Bitcoinnya. Hopefully bisa terbantu, dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit.